Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iskin Nurasifa dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun mereview jurnal bioteknologi di bidang farmasi dan juga kedokteran. Untuk identitas jurnal, nama jurnalnya yaitu Medical Profession Journal of Lampung, volume dan halamannya volume 14 nomor 5 Mei 2024, halaman 300 sampai 305. Penulisnya ada Rofi Yoga Ardandi, Suci Nur Haliza, Pitamai Kanipoti, Nindi Putrisa, Rani Himayani, dan Soraya Rahmanisa. Tahun terbitnya pada tahun 2022. Dan untuk link downloadnya bisa dilihat pada layar. Untuk pendahuluan, bioteknologi. Bioteknologi merupakan perpaduan antara ilmu biologi dan teknologi yang memanfaatkan prinsip-prinsip biologi molekuler, genetika, dan teknologi rekayasa genetika. Pada modern ini, bioteknologi telah berkembang pada bidang kesehatan, khususnya dalam meningkatkan diagnosis, pengobatan, dan pencegahan berbagai penyakit pada manusia. Teknologi DNA rekombinan memungkinkan produksi obat-obatan biologis seperti insulin rekombinan untuk diabetes, vaksin DNA untuk mencegah penyakit menular, dan terapi gen yang menjanjikan untuk mengatasi penyakit genetik yang sulit untuk diobati. Teknologi DNA rekombinan yang merupakan penggabungan materi genetik dari dua sumber yang berbeda. DNA rekombinan mengacu pada penggabungan materi genetik dari dua sumber yang berbeda untuk menciptakan organisme yang baru atau untuk memproduksi protein tertentu. Tujuan utama dari rekombinasi genetik adalah untuk menghasilkan organisme yang lebih berkembang dan beradaptasi, serta mengembangkan strategi bioteknologi seperti produksi protein rekombinan. Bisa diperhatikan pada layar, berikut adalah tahapan dari DNA rekombinan ataupun cloning gen. Dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada yang selanjutnya. Ya, cloning gen. Cloning gen merupakan teknik yang mendasar dalam teknologi DNA rekombinan. Cloning gen adalah proses untuk membuat salinan gen yang identik secara genetik. Kemudian, tahap pertama dalam cloning gen adalah mempersiapkan gen yang akan dimasukkan ke dalam vektor gen DNA. Kemudian langkah yang kedua yaitu mempersiapkan vektor. Sel yang biasa digunakan dalam DNA rekombinan adalah sel bakteri. Sel bakteri termasuk kingdom Monera dan masih termasuk ke dalam uniseluler. Nah, uniseluler salah satunya di sel prokaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang masih sangat sederhana, sehingga struktur DNA-nya pun masih sangat sederhana, sehingga masih bisa diotak-atik. Nah, mengapa harus sel prokaryotik? Karena dalam sel prokaryotik ini terdapat ini lingkaran-lingkaran seperti ini ya. Nah, ini yang dinamakan dengan plasmid. Plasmid ini mempunyai banyak nama. Ada yang menamainya dengan DNA ekstra kromosom yang artinya itu berada di luar. Kemudian yang ada juga yang menamainya dengan DNA sirkuler ataupun DNA yang bentuknya lingkaran. Nah, ini lingkaran ini yang terdapat di luar. Plasmid ini yang dinamakan dengan vektor. Vektor ini berfungsi sebagai pembawa dari gen DNA yang nantinya akan disisipkan ke dalam vektor. Tetapi sebelum gen DNA ini disisipkan ke dalam plasmid, nantinya plasmid ini akan dipotong oleh enzim restriksi sehingga nanti gen DNA-nya bisa masuk ke dalam plasmid. Setelah gen DNA ini masuk ke dalam plasmid, nantinya akan digabungkan atau gampangannya itu dilem sehingga bisa menyatu oleh enzim ligase. Jadi nanti gen DNA-nya akan disisipkan ke dalam plasmid dan digabungkan oleh enzim ligase. Nah, setelah digabungkan seperti ini, maka terbentuklah atau dinamakan dengan DNA rekombinan. Tahap selanjutnya yaitu screening menggunakan komputer. Nah, dalam screening ini itu untuk melihat apakah gen DNA-nya itu sudah masuk ke dalam plasmid atau belum. Kalau sudah, nantinya
DNA rekombinan ini ataupun sel bakterinya akan dikultur ataupun diperbanyak. Yang selanjutnya ada aplikasi teknologi DNA rekombinan. Yang pertama ada vaksin DNA. Vaksin DNA adalah metode untuk membangkitkan respon imun terhadap patogen berbahaya. Teknologi DNA rekombinan telah menjadi sangat penting dalam pengembangan vaksin DNA SARS-CoV-2. Pembuatan vaksin DNA SARS-CoV-2 menggunakan teknologi DNA rekombinan, khususnya melalui cloning gen yang sudah dijelaskan pada tahap yang sebelumnya. Ini melibatkan memasukkan gen yang mengkodekan protein spesifik virus ke dalam vektor yang kemudian dapat bereplikasi di dalam sel inang. Proses ini sangat penting untuk memproduksi komponen aktif pada vaksin. Kemudian, tujuan utama menggunakan DNA rekombinan dalam pengembangan vaksin adalah untuk menghasilkan protein virus spesifik yang dapat menimbulkan respon imun. Dengan menggunakan teknologi ini, peneliti dapat menghasilkan sejumlah besar protein yang diinginkan, yang sangat penting untuk efektivitas vaksin itu sendiri. Kemudian, vaksin DNA rekombinan bekerja dengan memasukkan materi genetik yang mengkode protein lonjakan SARS-CoV-2 ke dalam tubuh. Ini mendorong sistem kekebalan untuk mengenali protein lonjakan sebagai benda asing yang mengarah pada memproduksi antibodi dan aktivasi sel T. Respon imun ini mempersiapkan tubuh untuk melewati virus jika nantinya terpapar ke depannya. Salah satu keuntungan signifikan menggunakan teknologi DNA rekombinan untuk pengembangan vaksin adalah kemampuan untuk membuat vaksin yang lebih aman dan lebih efektif. Vaksin ini dapat disesuaikan untuk menghasilkan respon imun spesifik dan dapat diproduksi dalam jumlah besar yang sangat penting selama pandemi. Meningkatkan kesehatan masyarakat. Di luar vaksin SARS-CoV-2, teknologi DNA rekombinan juga diterapkan dalam vaksin lain dan strategi terapeutik, menunjukkan keserbagunaannya dalam memerangi penyakit menular dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Kemudian aplikasi teknologi DNA rekombinan yang kedua adalah terapi kanker. Teknologi DNA rekombinan memainkan peran penting dalam pengembangan terapi kanker. Teknologi DNA rekombinan adalah alat yang ampuh dalam terapi kanker, memungkinkan pengembangan perawatan yang ditargetkan dan terapi gen inovatif yang meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan kanker. Teknologi DNA rekombinan melibatkan cloning gen. Teknologi DNA rekombinan melibatkan cloning gen di mana gen yang diinginkan dimasukkan ke dalam faktor. Proses ini menciptakan DNA rekombinan yang bereplikasi di dalam sel inang. Metode ini sangat penting untuk mengembangkan agen terapeutik yang dapat menargetkan sel kanker secara khusus. Penggunaan virus onkolitik. Salah satu aplikasi DNA rekombinan yang menonjol dalam terapi kanker adalah penggunaan virus onkolitik. Ini adalah virus yang secara selektif menginfeksi dan membunuh sel kanker sambil menyelamatkan sel-sel normal. Misalnya, adenovirus, terutama adenovirus tipe 5, sering digunakan karena kemampuannya untuk memicu respon imun yang dapat membantu menghancurkan sel yang terinfeksi. Contoh teknologi DNA rekombinan yang digunakan dalam pengobatan kanker termasuk Gendisine dan Modified Virus Ankara atau IMVA. Gendisine adalah terapi gen yang memperkenalkan salinan fungsional gen P53 dalam sel kanker yang dapat membantu mengembalikan fungsi sel normal dan menginduksi apoptosis pada sel tumor. Sel-sel kanker sering menghindari apoptosis, memungkinkan mereka berkembang biak tak terkendali. Strategi terapeutik termasuk yang menggunakan teknologi DNA rekombinan bertujuan untuk mengembalikan jalur apoptosis dalam sel kanker yang mengarah pada kehancurannya. Teknologi DNA rekombinan juga dapat meningkatkan respon imun terhadap tumor. Misalnya, adenovirus dapat merangsang jalur tambahan sistem kekebalan tubuh, seperti sistem komplement yang menyebabkan peningkatan migrasi sel inflamasi dan produksi sistem sitokin inflamasi. Proses ini pada akhirnya membantu penghancuran sel yang terinfeksi dan kanker. Penggunaan DNA rekombinan memungkinkan terciptanya
terapi yang ditargetkan yang bisa lebih efektif dan memiliki efek sampingnya lebih sedikit dibandingkan dengan perawatan tradisional. Ini memungkinkan produksi protein terapeutik dalam jumlah besar dan pengembangan obat unik yang sulit diperoleh melalui metode konvensional. Teknologi DNA rekombinan memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya alat yang sangat berharga dalam bidang bioteknologi dan medis. Berikut adalah beberapa keunggulan utama dari teknologi ini. Yang pertama, memproduksi protein tertentu dalam jumlah yang besar. Salah satu keunggulan utama DNA rekombinan adalah kemampuannya untuk memproduksi protein tertentu dalam jumlah yang besar. Ini sangat penting dalam pembuatan vaksin, termasuk vaksin DNA SARS-CoV-2 yang menggunakan teknologi ini untuk menghasilkan respon imun yang efektif. Yang kedua, menciptakan organisme baru yang lebih berkembang dan beradaptasi. Teknologi ini memungkinkan penciptaan organisme baru yang lebih berkembang dan beradaptasi. Dengan menggabungkan materi genetik dari berbagai sumber, para ilmuwan dapat menciptakan strain organisme yang memiliki karakteristik yang diinginkan, seperti ketahanan terhadap penyakit atau peningkatan produksi. Kemudian yang ketiga, pembuatan obat yang memiliki sifat yang unik ataupun sulit ataupun tidak mungkin diperoleh melalui pendekatan tradisional dapat dibuat melalui rekombinasi DNA. Teknologi ini memungkinkan pembuatan obat yang memiliki sifat unik ataupun sulit itu bisa dibuat. Ini membuka peluang untuk mengembangkan terapi yang lebih efektif dan spesifik untuk berbagai kondisi medis. Keunggulan yang keempat, rekombinasi DNA memainkan peran penting dalam pembuatan obat dengan memfasilitasi sintesis molekul terapeutik yang penting untuk kesehatan manusia. Dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan, produk zat terapeutik dapat dilakukan dengan lebih efisien. Ini termasuk penggunaan strain organisme yang telah dimodifikasi secara genetik untuk menghasilkan molekul terapeutik dalam jumlah yang besar yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Keunggulan inilah yang menjadikan teknologi DNA rekombinan ini sangat penting dalam pengembangan bioteknologi di bidang farmasi dan juga kedokteran. Selain memiliki keunggulan, teknik DNA rekombinan ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama dapat mengganggu ekosistem lokal dan keanekaragaman hayati. Salah satu masalah etika utama dalam potensi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengenalan organisme hasil rekayasa genetika atau GMO dapat mengganggu ekosistem lokal dan keanekaragaman hayati yang dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Kekhawatiran ini memerlukan evaluasi dan pemantauan yang cermat dari aplikasi DNA rekombinan untuk mengurangi resiko lingkungan. Kelemahan yang kedua, pelepasan organisme hasil rekayasa genetika secara tidak sengaja ke lingkungan dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia dan juga kesetimbangan ekologis. Penggunaan teknologi DNA rekombinan memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan keselamatan dan juga keamanan. Ada resiko yang terkait dengan pelepasan organisme hasil rekayasa genetika secara tidak sengaja ke lingkungan yang dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia dan juga keseimbangan ekologis. Pertimbangan etis harus mencakup pembentukan kerangka peraturan yang kuat untuk mengevaluasi teknologi ini. Yang ketiga, kontroversi etis manipulasi bentuk kehidupan. Modifikasi materi genetik menimbulkan pertanyaan etis mengenai manipulasi bentuk kehidupan. Kekhawatiran tentang bermain Tuhan, dan implikasi moral dari mengubah susunan genetik organisme lazim. Ini termasuk perdebatan tentang sejauh mana manusia harus mengganggu proses alam dan potensi konsekuensi jangka panjang dari tindakan tersebut. Kemudian kelemahan yang terakhir, individu harus sepenuhnya menyadari resiko dan manfaat yang terkait dengan produk DNA rekombinan. Dalam konteks terapi gen dan juga vaksin, mendapatkan persetujuan dari pasien sangat penting. Individu harus sepenuhnya menyadari resiko dan manfaat yang terkait dengan produk DNA rekombinan. Praktik etika membutuhkan transparansi dan komunikasi yang jelas untuk memastikan bahwa pasien dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tentang pilihan pengobatan mereka. Cukup sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.